Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Selamat bergabung pada kegiatan Counseling Talk pada pagi hari ini. Oke, di sini kita bisa lihat sudah eh, bergabung ya beberapa orang, kita sambil menunggu yang lain. Mangga untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya bisa untuk dipersiapkan. Kebutuhannya seperti mungkin bisa di-on-kan kameranya, nanti kita bisa saling interaksi seperti itu mungkin ya. Kemudian nanti bisa di-on-kan juga mic-nya ketika memang sesi diskusi seperti itu. Kemudian selanjutnya silahkan disiapkan juga mungkin alat tulisnya, barangkali ada hal yang sekiranya memang perlu untuk dicatat seperti itu. Baik. Sambil menunggu beberapa peserta yang lainnya juga, di sini juga sudah bergabung bersama kita. Pemateri yang pertama ada Ibu Raudatul Jannah. Ibu selamat pagi. Baik, selamat bergabung Ibu di Edupotensia. Terima kasih karena sudah berkenan untuk menjadi pemateri pada pagi hari ini. Oke. Dipersilakan teman-teman semuanya mungkin bisa untuk di-on-kan kameranya. Kita sama-sama saling menyapa. Barangkali ada yang kita bisa berkenalan terlebih dahulu seperti itu ya, sambil menunggu pemateri yang selanjutnya, pemateri yang kedua, dan menunggu dari peserta yang lain juga seperti itu mungkin ya. Baik, silakan. Boleh teman-teman untuk di-on-kan kameranya mungkin. Oke, baik. Selamat pagi Ibu Radatul Jana, selamat bergabung. Pagi, pagi. Silakan teman-teman yang lainnya boleh untuk di-on-kan kameranya. Mungkin sebentar lagi ya kita akan mulai kegiatan pada pagi hari ini supaya kita bisa lebih interaktif juga mungkinnya, silakan nanti bisa di-on-kan kameranya, kemudian nanti juga bisa di-on-kan mic-nya di sesi diskusi seperti itu ya. Oke.
Baik, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10 ya. Mungkin bisa kita mulai saja ya, Ibu. Bagaimana? Boleh, boleh, boleh. Oke, baik. Suara saya kedengaran kan? Kedengaran Ibu, aman? Oh. Oke. Sebelum dimulai, mohon untuk kepada teman-teman, kemudian kepada peserta yang lainnya, silakan untuk bisa di-on-kan dulu kameranya, kemudian silakan disiapkan juga mungkin beberapa kebutuhan seperti alat tulis dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita catat pada kegiatan kali ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk memulai kegiatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul pada Zoom meeting. Agenda pada hari ini yaitu counseling talk, yaitu sesi parenting seperti itu ya. Dan sudah bergabung bersama kita juga di sini pemateri yang pertama yaitu Ibu Rotul Jana. Selamat pagi Ibu. Oke, terima kasih atas kesediaannya dalam mengisi kegiatan pada pagi hari ini. Tidak lupa selawat dan salam marilah kita limpah dan curahkan kepada Habibana wa Damiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya dan insya Allah mendapatkan syafaatul umat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Ihsan Nurul Haq, saya adalah tim dari Idopotensia Tasikmalaya. Di sini berlaku sebagai moderator pada kegiatan pada pagi hari ini. Oke. Baik, untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini sebagai kegiatan yang pertama ya, untuk membuka kegiatan hari ini, marilah kita buka kegiatan ini dengan ucapan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Karena pemateri kita juga sudah standby di sini, marilah kita langsung mungkin ya kepada pemateri kita yang pertama. Namun izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan CV dari pemateri kita yang pertama. Teman-teman bisa dilihat di layar. Sedikit saya bacakan mengenai CV pemateri kita yang pertama, yaitu nama Ibu Rotul Jana, profil singkat, seorang ibu rumah tangga, penulis, dan home educator. Nah, keahlian utama bisa dilihat di sana ya teman-teman, menulis buku dan artikel, content writing media sosial, certified road allow trainer seperti itu. Kemudian riwayat kerja juga bisa dilihat di sana, mungkin dari teman-teman semuanya profesional menjadi guru BK di SMA Negeri 4 Palu. Kemudian komunitasnya juga bergabung dalam beberapa komunitas seperti Head of Leader Komunitas Fun with Money Junis 2021 sampai dengan Februari 2021. Kemudian ketua tim materi komunitas Fun with Mos. Nah, kemudian ada juga Brilian Aliansi Online. Nah, seperti kemudian ada riwayat pendidikan juga bisa dilihat di sana ya. Yang pertama, sarjana pendidikan bimbingan dan konseling Universitas Tauloka Palu, di Palu ya, 2000 sampai 2014, kemudian Magister Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia 2015 sampai 2017. Nah, pelatihannya juga bisa dilihat di sana. Kemudian ada kontak yang mungkin Bapak, Ibu atau teman-teman semuanya kiranya perlu atau kiranya butuh untuk berkomunikasi bersama Ibu Rotul Jana, silakan bisa dilihat di email, kemudian di blog, kemudian juga di WhatsApp-nya seperti itu. Dan karena Ibu juga adalah content writer ya, kemudian bisa lihat juga di Instagramnya ya. Itu mungkin banyak insight menarik yang bisa kita dapatkan di sana. Nah, karyanya juga kita bisa lihat di sini. Pertama ada penulis buku Menjadi Ibu Menekan Ego. Kemudian penulis 20 buku. Seperti itu ya, bisa dilihat di sana. Di saya kurang jelas, mohon maaf Bu, gini gambarnya. Seperti itu. Oke. Baik. Yang kepo, yang pengen tahu lebih lanjut, lebih dalam, silahkan
bisa mungkin lihat juga di media sosialnya, kemudian bisa juga nanti mengkomunikasikan berkomunikasi bersama langsung kepada Ibu Rotul Jannah. Itu mungkin sekilas mengenai CV dari pemateri kita yang pertama. Mungkin supaya mengefektifkan waktu juga, saya persilahkan kepada Ibu Rotul Jannah untuk memulai kegiatan materi pada pagi hari ini. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik. Terima kasih kepada Kang siapa tadi? Maaf, Ihsan ya. Ya. Ya, terima kasih teman-teman semua yang telah hadir pada pagi hari ini. Ada beberapa teman saya juga ya dari UPI. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Edu Potensia yang mempercayakan saya untuk sharing di parenting session kali ini. Baiklah, untuk profil singkat saya tadi sudah disampaikan oleh Kang Ihsan ya. Kurang lebih seperti itu. Jika mau komunikasi lebih lanjut bisa lewat WhatsApp atau lewat Instagram. Boleh. Langsung saja ya Kang ke materinya. Ini saya bisa share screen nggak ini? Ya Ibu. Boleh dicoba Ibu, silakan. Wow, maaf ya agak gaptek nih. Bentar. Mohon maaf, Kang Ihsan, itu pengaturan multiple share-nya belum diatur, biar bisa share ibunya. Masih hanya bisa ya? host, Kang. Iya, belum bisa. Masih hanya host, Kang. Itu pengaturan share-nya di multiple participant. Belum bisa ya? Oh, udah bisa belum? Sudah bisa Ibu, bisa diklik aja share-nya. Ya. Kelihatan? Sudah ada Ibu. Sudah ada Ibu? Ya, bisa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan belajar bersama ya. Gimana sih tips membangun kebiasaan membaca sejak dini? Di sini udah ada beberapa yang udah punya anak atau belum punya anak atau lagi mempersiapkan. Jadi kita bisa belajar bersama-sama di sini ya. Bagaimana sih caranya membangun kebiasaan membaca sejak dini? Karena kita tahu sendiri bahwa di Indonesia minat baca itu sangat rendah. Di sini ada data terbaru Januari 2020 mengatakan bahwa UNESCO menyebutkan Indonesia merupakan urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya, minat baca masyarakat sangat rendah. Nah, menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Ini hanya rajin ya. Kita belum tahu apakah memang hanya minatnya saja atau memang yang 1 orang ini memiliki daya atau kemampuan membaca juga, seperti itu. Lanjut, nah ini rendahnya minat baca masyarakat di Indonesia tentu menjadikan kebiasaan membaca yang rendah, dan kebiasaan membaca yang rendah akan berdampak pada kemampuan atau daya membaca yang juga rendah. Jadi tidak hanya minat saja ya teman-teman, kita juga mempunyai daya untuk
membaca itu agar tidak hanya sekedar kebiasaan, tidak hanya sekedar minat saja. Itu. Lanjut. Nah, ini kabar baiknya. Kabar baiknya, orang tua milenial memiliki kesadaran pentingnya membaca buku pada anak. Hanya saja tantangannya di konsisten. Nah, karena di Indonesia ini sudah banyak ya komunitas-komunitas parenting, komunitas-komunitas yang sharing bahwa membaca itu memberikan dampak yang luar biasa terhadap perkembangan anak. Sudah di Indonesia juga sudah ada banyak komunitas read aloud atau membacakan nyaring untuk sharing mereka bahwa sebagai orang tua penting untuk kita membacakan buku kepada anak-anak. Jadi sebenarnya orang tua milenial siapa saja itu, ya kita ini yang memiliki kesadaran penting membaca buku pada anak. Hanya saja itu tadi, sadar saja tidak cukup, butuh konsistensi. Oke, kita lanjut. Nah, ini nih. Pertanyaannya, benarkah anak yang gemar membaca terlahir dari orang tua yang juga gemar membaca? Ayo, saya ingin tahu nih, teman-teman. Boleh di open mic-nya? Ada yang bisa jawab? Ayo, benarkah anak yang gemar membaca terlahir dari orang tua yang juga gemar membaca? Ada yang memberikan komentarnya? Ayo, coba nih Kang Ihsan, gimana Kang? Menurut Akang sendiri? Bisa jadi, tapi belum tentu sih sepertinya, Bu. Oke. Belum menjadi sebuah jaminan juga sepertinya. Oke, belum jadi jaminan ya. Oke, ini saya panggil random, boleh ya? Boleh, Ibu, ini silakan. Ada mungkin. Teh Livia. Oke, Teh Livia. Coba Teh, menurut pendapat Teteh gimana? Menurut saya emang harus dari orang tuanya dulu, baru ke anaknya juga bisa, Ibu, kayak gitu. Oke, dari orang tuanya baru ke anaknya ya. Oke, ada lagi nggak yang mau memberikan pendapatnya? Silakan teman-teman, mungkin bisa bersuara di sini, kita sambil berdiskusi, sambil menanggapi tadi yang disampaikan oleh Ibu. Boleh, ini mungkin saya lihat ada Alianti Rizky. Bagaimana ini? Iya, Ibu. Ya. Maaf tidak bisa menyalakan video karena di sini sinyalnya kurang stabil. Iya, nggak apa-apa. Yuk, gimana Teh? Benarkah ada anak yang gemar membaca terlahir dari orang tua yang juga gemar membaca? Ya, bisa jadi, Ibu, karena anak-anak melihat apa atau kebiasaan apa yang orang tuanya lakukan, seperti itu. Jadi kalau orang tuanya gemar membaca dan sering mengajarkan atau membacakan buku kepada anaknya, maka bisa berpeluang besar untuk anaknya juga gemar membaca. Oke, baik. Semuanya benar ya, teman-teman. Jadi, benarkah anak yang gemar membaca terlahir dari orang tua yang juga gemar membaca? Bisa jadi betul, bisa jadi tidak. Mengapa? Karena tidak hanya tidak hanya dari gennya saja, melainkan juga ada upaya-upaya yang harus orang tua lakukan. Jadi tidak mungkin kan anak itu hanya melihat dari orang tuanya tanpa stimulasi dari kita sebagai orang tua. Seperti itu. Nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi di materi selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, nah ini. Ini ada tugas perkembangan pra membaca berdasarkan usia anak. Nah, usia 0 sampai 1 tahun.
usia 0 sampai 1 tahun mulai mengeksplorasi buku dengan memasukkan buku atau media cetak lainnya ke dalam mulut atau memukul-mukul buku atau media cetak. Wah, Bu Nanda udah senyum-senyum ya. Udah mengalami ya anaknya ya. Jadi memang di usia 0 sampai 1 tahun ini karena menurut teori fase anak 0 sampai 1 tahun ini masuk dalam fase oral. Jadi semua apa yang dimasukkan ke dalam mulut apa ya? Dia pasti akan memasukkan barang-barang yang di sekitarnya ke dalam mulutnya, gatel gitu. Jadi kita boleh memberikan fasilitas buku seperti ini contohnya. Ini bukunya lebih ke soft ya, buku bantal. Jadi ini ada tethering apa ya itu ya namanya, yang untuk digigit oleh anak. Nah, ini juga ada untuk dimainkan oleh anak, tapi berbentuk buku. Mengapa diberikan buku yang seperti ini? Ya ini agar bisa dicuci tentunya ya. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan oral anak juga seperti itu. Mulai memperhatikan buku-buku atau media cetak lainnya yang memiliki gambar dan yang warna menarik. Nah, ini berhubungan dengan teori ya bahwa umur 0 sampai 1 tahun itu masuk dalam tahap sensori motor, di mana pada usia 0 sampai 1 tahun itu anak akan memiliki kemampuan untuk untuk kita harus memenuhi kebutuhan penglihatan anak. Jadi tentu saja kita harus menyediakan buku-buku yang memiliki gambar dan warna yang menarik. Itu tadi untuk memenuhi kebutuhan penglihatan atau sensori indera penglihatan anak. Seperti itu. Selanjutnya usia 1 sampai 2 tahun. 1 sampai 2 tahun membawa buku atau media cetak lainnya kepada orang dewasa untuk dibacakan. Nah, ini anak saya umur segini ya, anak kedua saya setiap hari selalu memberikan buku, mama bacain buku. Nah, ternyata ini tugas perkembangan pra membaca anak. Seperti itu. Yang kedua, mulai membuka dan membolak-balikan buku atau media cetak lainnya. Yang ketiga, mulai tertarik dengan isi buku, contohnya menanyakan gambar yang terdapat di dalam buku. Misalnya kita kasih buku yang ini, terus dia pasti bertanya, mama ini apa? Bu ini apa? Nah, terus dibalik lagi nih, kalau ini apa? Nah, seperti itu. Selanjutnya, nomor bagian 4, mencocokkan gambar yang terdapat pada satu buku dengan buku atau media cetak lainnya. Nah, misalnya di rumah kita punya buku tentang emosional anak. Saya di rumah ada nih yang ini. Misalnya ini ekspresinya bahagia. Nah, ketika anak melihat gambar bahagia misalnya di media cetak atau di buku yang lain, bukan yang buku ini, dia melihat, ma ini sama ya, ini bahagia juga gitu. Oh ini bahagia sama, tadi buku yang satu juga bahagia, seperti itu. Jadi kalau teman-teman sudah mempunyai anak yang ciri-cirinya seperti itu, wah itu anak sedang melakukan atau menuntaskan tugas perkembangan pra membacanya. Yang kelima, berpura-pura membaca. Nah, ini juga dialami oleh anak usia 1 sampai 2 tahun. Selanjutnya, usia 2 sampai 3 tahun menunjukkan lambang suatu benda, contohnya mengenal lambang atau logo dari produk makanan, minuman yang dikenal anak dan lain-lain. Nah, ini saya punya pengalaman nih, anak saya kan saya sekolahkan di Alkindi Online Preschool. Di sekolahnya itu anak diajarkan untuk mengenal label halal. Nah, ketika melihat label halal atau melihat label kecap, nah dia melihat kecap, oh ini kecap ya Ma, oh ini sama kayak buku yang ini, oh ini sama kayak yang di TV misalnya dilihatnya seperti itu. Jadi itu bukan sesuatu yang kebetulan, itu anak sedang menuntaskan tugas perkembangan pra membacanya. Lanjut, mengemukakan kembali cerita yang digemari. Nah, ini seperti misalnya yang anak pasti memiliki buku favoritnya, itu pasti. Nanti ketika dia tidak memegang buku tersebut, dia akan menceritakan kembali sebelum tidur kah, sebelum makan kah, atau lagi santai. Biasanya anak berbicara sendiri, mengemukakan, menceritakan kembali
apa yang ada di dalam buku yang dibacakannya itu. Yang ketiga, memilih-milih buku atau media cetak lainnya menurut kesukaannya tadi. Nah, ini pasti ya, setiap anak pasti mempunyai buku kesukaannya. Biasanya dalam sehari buku itu bisa dibaca sampai berkali-kali. Ini memang agak tantangan sih sebagai orang tua. Sehari kita bisa sampai 10 kali diminta baca buku yang itu aja. Ya itu dia. Kalau kita berpikirnya, oh anak saya ternyata sedang menuntaskan tugas perkembangannya nih. Ya udah, kita legowo, kita sempatkan waktu untuk membacakannya. Lanjut, 4, meminta tolong kepada orang dewasa untuk menuliskan cerita gambar yang dibuatnya. Jadi misalnya nih anak menggambar ini ya, random ya. Saya menggambar random. Terus, Mama, ini tuh kucing itu gimana ya? Nah, gitu. Jadi, biasanya kita disuruh menuntut untuk menceritakan kembali. Oh iya, waktu itu adik lagi di jalan ya, terus ketemu kucing, kasihan, kucingnya kelaparan. Jadi kita sebagai orang tua ya memang perlu improve ya, perlu ekspresif juga untuk menceritakan ke anak. Gitu. Lanjut, usia 3-4 tahun tertarik pada buku cerita dan berusaha membaca. Yang kedua, memegang buku dengan benar dan membalikkan halaman satu per satu. Yang ketiga, menanyakan arti gambar atau tulisan pada buku. Biasanya nih, yang ini ya, nah yang poin ketiga, menanyakan arti gambar atau tulisan pada buku. Anak memperlihatkan nih, misalnya buku, ini saya sudah mempersiapkan beberapa buku contoh ya. Misalnya ini nih, misalnya buku ini. Nah, oh itu si Cininya lagi apa ya, Ma? Oh itu lagi tiup balon. Ini ayahnya lagi apa? Oh lagi pasang balon. Kayak gitu. Jadi nanti selama kita membacakan buku, itu akan terjadi interaksi, akan terjadi dialog yang lumayan panjang. Jadi biasanya dalam satu hari itu, buku itu walaupun meskipun bukan menjadi buku favorit, tapi akan lama diceritakan oleh kita. Akan banyak pertanyaan yang muncul dalam pikiran anak. Seperti itu. Yang keempat, meminta untuk dibacakan suatu cerita. Lanjut, usia 4-5 tahun, membaca gambar yang memiliki kata atau kalimat sederhana, menceritakan isi buku walaupun tidak sama antara tulisan dan yang diungkapkan. Nah, karena memang di usia 4-5 tahun ini ada beberapa anak yang belum bisa membaca, jadi mereka pasti menggunakan imajinasinya ya untuk membaca apa yang ada di dalam buku tersebut, walaupun memang belum sesuai dengan tulisan yang ada di dalam buku tersebut. Selanjutnya, usia 5-6 tahun, menggunakan kata-kata yang menunjukkan urutan. Misalnya, dalam buku Ayo Sholat. Ini. Jadi, apa ya pertama ya yang dilakukan? Yang pertama, kita baca doa atau berniat untuk wudhu dulu. Yang kedua, kita kumur-kumur. Nah, seperti itu. Menggunakan kata yang menunjukkan urutan. Seperti itu. Yang kedua, membuat gambar dan menceritakan isi gambar dengan beberapa coretan atau tulisan yang sudah berbentuk huruf atau kata. Yang ketiga, bercerita tentang gambar yang disediakan atau dibuat sendiri dengan urut dan bahasa yang jelas. Karena memang pada usia 5-6 tahun ini, anak sudah memiliki kemampuan berbicara yang baik. Yang keempat, mengurutkan dan menceritakan isi gambar seri. Seperti tadi, yang pertama misalnya gambar berwudu, yang pertama apa yang harus dilakukan, berniat, yang kedua kumur-kumur, dan setelahnya sampai biasanya 4-6 gambar. Atau misalnya di buku aktivitas pada pagi hari, bangun, baca doa bangun tidur, lalu membereskan tempat tidur, kemudian mandi, gosok gigi, jadi seperti itu. Jadi anak bisa mengurutkan dan menceritakan kembali 4-6 gambar. Yang kelima, membaca buku cerita bergambar dan menceritakannya. Ini jelas ya. Selanjutnya, 6, menghubungkan dan menyebutkan tulisan sederhana dengan simbol yang melambangkannya. Nah, ini biasanya kita menggunakan buku yang seperti ini, bisa seperti ini. Seperti ini.
Selanjutnya, membaca beberapa kata berdasarkan gambar, tulisan, dan benda yang dikenal atau dilihatnya. Misalnya tadi gambarnya gambar, oh itu logo kecap, tulisan kecap, KECAP, kecap. Terus melihat benda aslinya seperti apa. Oh kecap itu botolnya seperti ini ya. Oh gambarnya ini, tulisannya ini. Oke, kita lanjut. Manfaat membacakan buku bagi anak. Nah, ini manfaatnya banyak ya tentunya. Pertama, menambahkan kosakata baru pada anak. Ya, ini jelas ya. Jelas, kita bisa memberikan buku ini juga ke anak. Misalnya ini, oh ini bumi. Atau kita bisa memperlihatkan buku ini. Ini bola, Dek. Nah, ini truk deh. Nah, itu pasti akan menambah kosakatanya. Meskipun kita memberikannya pada usia 7 bulan misalnya, itu akan menjadi tabungan untuk anak-anak kita. Nanti akan terjadi yang namanya ledakan bahasa pada usia 1 tahun sampai 2 tahun. Nah, kok misalnya, kok saya tidak pernah bacakan buku itu ya, saya tidak pernah melihatkan yang namanya truk ya. Ternyata pada usia 7 sampai 8 bulan kita tuh memperkenalkan buku ini. Jadi insting anak itu sangat kuat dan mengingat apa yang telah kita bacakan. Apalagi buku yang kita sediakan itu adalah buku yang berwarna, buku yang kontras kayak gini warnanya. Gitu. Yang selanjutnya, menstimulasi kemampuan berbicara pada anak. Ini juga jelas ya. Jadi misalnya nih, teman-teman memberikan buku ini. Aku senang membantu. Nah, ketika anak usia misalnya 1 sampai 2 tahun itu kan dia lagi berlatih untuk berbicara mengungkapkan apa yang dia mau. Ketika kita berbicara dengan anak, seperti ini. Kiko, kita bantu ayah, bunda, dan Kak Nabil yuk. Nah, dari sini anak menemukan, oh ternyata kalau mau membantu, kalau kita minta bantuan itu, atau tidak kita panggil kakak, oh namanya membantu, atau minta tolong, kayak gitu. Lanjut, misalnya kayak gini, ayah, aku bantu ya. Nah, ketika dia melihat ibunya cuci piring atau ayahnya sedang cuci mobil, tiba-tiba datang, oh kalau minta tolong ke ayah, caranya begini ya, ayah aku bantu ya, seperti itu. Jadi memang kalimat-kalimat yang digunakan dalam buku ini sangat menstimulasi kemampuan berbicara pada anak. Oh ya, kemampuan berbicara ini juga, coba kita lihat teman-teman, Mas bisa lihat anak yang usianya 1 sampai 3 tahun, atau 1 sampai 4 tahun, kita bisa lihat kalau mengungkapkan sesuatu nih, apalagi anak umur 2 tahun ya, pasti dia tuh mikir kayak tadi Adek pasti mikir, karena kenapa? Memang kemampuan berbicara ini butuh stimulasi. Kemampuan berbicara ini melibatkan kognisi anak, melibatkan kemampuan berpikir anak. Jadi memang ada waktu yang cukup panjang, ada waktu yang stimulasi yang lumayan stimulasi yang harus konsisten kita berikan setiap hari, seperti itu. Selanjutnya, menstimulasi kemampuan kognitif, keagamaan, sosial, dan emosional anak. Ini benar ya tadi ya, untuk menstimulasi kemampuan bicara, tentunya anak juga harus memiliki kemampuan kognitif atau kognisi yang tinggi juga. Nah, stimulasi keagamaan, sosial, dan emosional anak. Nah, ini kita bisa stimulasi dari pemilihan bukunya. Misalnya tadi, buku Ayat Sholat, keagamaan, terus bisa ini buku tentang sosial, aku senang membantu, atau buku tentang emosional anak. Nah, misalnya ini, Jangan Marah, ada awal, atau buku tentang emosi, pengenalan emosi. Ini juga penting. Selanjutnya, mengembangkan konsentrasi dan daya imajinasi anak. Ya, ini tentu saja ya, ketika kita membacakan buku ke anak, anak akan berimajinasi dengan cerita-cerita yang ada di dalam buku tersebut. Selanjutnya, mengembangkan inisiatif anak. Nah, ini jika ini berhubungan dengan rutinitas. Jadi setiap ketika kita sudah membangun rutinitas membaca setiap harinya, misalnya pagi sebelum berangkat kerja atau malam sebelum tidur. Nah, ini akan anak terinisiatif nih, langsung ambil buku. Iya kan, setiap hari aku pagi atau
malam harus baca buku dulu. Jadi anaknya yang inisiatif mengambil bukunya. Seperti itu. Lanjut, mengurangi screen time. Ini jelas ya teman-teman ya. Selanjutnya membangun bonding orang tua dan anak. Membangun ya, tentu saja ya, karena ada keterkaitan antara orang tua dan anak, membaca bersama, ada sentuhan di dalamnya, seperti itu. Nah, lanjut, siapa saja yang berperan membangun kebiasaan membaca pada anak? Nah, ini ibu tentunya ya, ayah, nenek dan kakeknya, saudaranya, atau om tantenya juga bisa. Kalau misalnya di dalam rumah itu keluarga besar, tentu saja bukan cuma peran ibu dan ayahnya saja membacakan bukunya, tapi ada nenek dan kakeknya, om dan tantenya. Kalau anak misalnya seharian ditinggal sama pengasuh, tentu saja juga pengasuh memiliki peran untuk membacakan buku ke anak. Guru dan penggiat literasi. Kita lanjut. Nah, ini dia. Memilih buku sesuai dengan usia anak. Soalnya kan beberapa belakangan ini, karena teman-teman saya di komunitas sering bertanya tuh, gimana sih caranya agar buku yang kita berikan itu tidak ditolak sama anak. Nah, tentunya kita memilih buku sesuai dengan usianya. Ada juga kan yang memberikan buku, misalnya anaknya masih di bawah 1 tahun nih, diberikan buku yang mudah sobek, misalnya kayak begini, yang kertas kayak gini. Nah, ini kan tidak sesuai dengan usia anak. Yang akhirnya bukunya sobek atau misalnya bukunya jadi rusak. Jadi memang penting memilih buku sesuai dengan usia anak. Jadi usia di bawah 1 tahun sebaiknya diberikan buku yang board book seperti ini, atau bayi yang 0 sampai 6 bulan bisa diberikan buku bantal untuk memenuhi kebutuhan oralnya. Pertama, bayi 0 sampai 6 bulan, buku high contrast, hitam putih atau warna cerah yang mengakomodir perkembangan kemampuan penglihatannya. Picture book, soft book atau buku bantal yang seperti saya katakan tadi, saya perlihatkan tadi. Selanjutnya ada soundbook. Soundbook itu seperti ini ya, teman-teman. Ini ada suaranya di sini nih. Ini baterainya habis, mohon maaf. Jadi nggak ada suaranya. Jadi ketika kalau misalnya teman-teman nih bertanya, masa sih bayi 0 sampai 6 bulan mengerti dengan apa yang kita bacakan? Itu tadi, itu sebagai tabungan kita, tabungan untuk nanti anak usia 1 tahun, 2 tahun nanti akan ada yang mengalami ledakan bahasa. Jadi kita memang dari usia bayi, anak udah harus terbiasa dengan buku. Untuk apa? Untuk memenuhi tugas perkembangan bahasanya dan kemampuan berbicaranya. Jadi misalnya nih, kalau gimana sih caranya membacakan bayi 0 sampai 6 bulan? Nah, misalnya gini nih, ini kan picture book ya, yang full gitu gambar, hanya sedikit tulisan-tulisannya. Jadi ini, oh, Dek, ini burung. Ini burung, warnanya, sayapnya ada warna biru, hijau, ada kuning. Terus ada badannya warnanya merah gitu. Jadi anak tuh pasti, oh iya, walaupun memang anak 0 sampai 6 bulan ya celanga, tapi dia akan memperhatikan, apalagi kalau model gambarnya full seperti ini. Jadi akan memenuhi kebutuhan penglihatannya. Selanjutnya, bayi 7 sampai 12 bulan. Buku dengan kriteria yang sama dengan usia 0 sampai 6 bulan, tetapi bisa ditambahkan dengan frasa sederhana atau hanya sebaris kalimat. Itu misalnya kayak ini, buku sebaris nih. Muhammad Nabiku. Nah, ini ada kalimatnya sedikit, tapi gambarnya banyak. Jadi juga bisa memenuhi kebutuhan penglihatan anak. Gini, dia manusia terbaik pilihan Allah. Nah, seperti ini. Lanjut kita ke balita usia 1 sampai 2 tahun. Ini bisa diberikan board book. Board book itu yang seperti ini. Buku Lift the Flap atau Hide and Seek. Ini buku, kebetulan saya nggak punya ya buku yang kayak gini. Buku ini yang digeser, yang bisa digeser atau yang bisa dibuka. Oh, ternyata, oh itu gambar kambing deh, gambar kambing. Kambing usia suaranya gimana ya, bisa dibuka, mau apa mbe gitu, jadi kayak gitu. Hide and seek sama ya, itu yang digeser. Tekstur book, nah tekstur book ini
Saya juga nggak punya. Contohnya nih buku yang ada tekstur-tekstur bulunya. Misalnya tuh ada kambing, ada domba. Oh, domba teksturnya seperti ini ya, kulitnya ya, bulunya ya. Buku yang memiliki gambar tentang keseharian anak seperti tentang benda, hewan, buah, sayur, anggota tubuh. Nah, ini juga penting untuk menambah kosakata anak. Stiker book. Nah, karena pada usia 1 sampai 2 tahun ini salah satu tugas perkembangan anak itu yaitu menempel, mencocokkan dan menempel. Jadi teman-teman bisa memfasilitasi dengan stiker book. Lanjut balita 2 sampai 3 tahun, buku cerita pendek yang punya hubungan sebab akibat atau masalah yang harus diatasi oleh para tokoh. Ini hubungan sebab akibat misalnya kalau kita tidak mandi nanti badannya kotor ya. Jadi ada cerita yang menjelaskan kalau begini, kalau kita begini jadinya nanti seperti ini, kalau kita begini jadinya seperti ini. Jadi ada hubungan sebab akibat. Lanjut buku dengan tema yang sedang diminati oleh anak, misalnya buku tentang dinosaurus, planet, anggota tubuh dan sebagainya. Jadi gini ya teman-teman, kita tidak hanya memperhatikan milestone anak saja, kita tidak harus memperhatikan tugas perkembangan sesuai usia anak saja, tapi juga kita harus menjadi observer nih ke anak kita, karena ada beberapa anak yang milestone-nya itu malah lebih cepat dari yang ada. Misalnya, oh ternyata anak saya usia 2 tahun sudah tertarik tuh dengan misalnya dengan dinosaurus. Misalnya usia anak saya 2 tahun sudah tertarik tuh dengan planet. Nah, di situ teman-teman bisa memfasilitasi anak, oh berarti saya harus memberikan buku yang temanya tentang planet. Jadi tidak serta-merta hanya kita melihat milestone-nya saja. Justru ketika kita memperhatikan itu namanya periode sensitif ya, periode sensitif anak. Di situ kita punya kesempatan besar nih untuk tidak ditolak oleh anak. Jadi apa yang kita berikan, fasilitas yang kita berikan, itu kemungkinan besar tidak ditolak oleh anaknya. Malah anaknya akan senang diberikan buku sesuai dengan minatnya saat itu. Lanjut, buku yang berhubungan dengan pengalaman anak seperti membereskan mainan, makan sendiri, membantu orang tua, dan berbagi. Lift the flap book and pop up book. Nah, ini sama ya tadi lift the flap atau pop up. Kalau pop up book, buku yang dibuka langsung, kebetulan saya nggak punya ya, buku yang ketika dibuka itu ada misalnya model istana gitu. Ini bukunya tentang kerajaan. Setelah dibuka, wah ada gambar istana seperti itu. Jadi memang pop up book ini akan mengembangkan imajinasi anak lebih dalam lagi. Selanjutnya activity book. Nah, ini activity book teman-teman juga bisa memberikan activity. Wah, bukunya mana ya? Kayaknya diambil sama ini ada nih. Nah, kayak gini nih activity book nih. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Ini ada papannya sebenarnya, ada jadi ada papannya untuk dicocok-cocokkan. Oh, kalau ini ada 4 bulu, 4 yang mana ya? Oh, yang ini. Atau ini kesulitan, ini terlalu sulit. Oke, kita lihat lagi ini. Nah, di sini misalnya buku ini. Ini pensil, ada 1. Gambarnya seperti apa ya? Angka yang mana ya? Oh, angkanya sama dengan angka 1. Kayak gini contohnya. Dan masih banyak lagi sebenarnya contoh-contoh activity book. Stiker book juga sama ya, seperti balita 1 sampai 2 tahun. Lanjut, anak prasekolah 3 sampai 5 tahun, buku tentang huruf, bentuk, angka. Nah, bisa juga yang ini tadi, buku tentang huruf. Nah, ini. Tentang A itu untuk air, B itu untuk bumi. Nah, kebetulan saya beli buku ini karena anak saya yang pertama itu usia 2 tahun 3 bulan. Saya perhatikan, wah ini anak ini udah nyanyi-nyanyi huruf A, B, C, D, E kayak gitu. Jadi semakin ke sini bulan berikutnya ya sama kayak gitu lagi. Terus bulan berikutnya sama kayak gitu lagi. Akhirnya saya belikan buku ini dan alhamdulillah sekarang dia udah ngerti nih, udah ngerti. Ya, kalau saya tanya random misalnya, Kak, B itu apa aja ya? B untuk apa aja ya, Dek? B untuk apa aja ya, Kak? Misalnya dia jawab, B, bumi, kan ada di buku. Nah, gitu. Kalau misalnya
Sekarang dia udah naik level nih. Saya tanya, kalau mama depannya hurufnya apa? M. Oh iya, dia udah ngerti. Jadi itu pentingnya tadi kita jadi observer yang terbaik untuk anak kita agar ketika anak masuk periode sensitifnya, nah di situ kita bisa manfaatkan untuk menstimulasi sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan minatnya. Buku tentang keluarga atau teman. Nah, ini buku yang berisi literasi emosi dan pembentukan karakter. Kayak ini tadi tentang sedih, karena ini penting ya kita ajarkan juga ke anak agar anak tahu kalau sedih, oh ini saya sedih. Kalau marah kan nggak boleh harus yang berlebihan gitu kan. Misalnya ini nih, belajar marah. Marah itu sebenarnya gimana sih cara belajarnya? Oh, kalau kita marah di sini ada. Kalau yang Muslim, kalau kita marah sebaiknya berwudu. Oh, di buku itu kan ada. Katanya kalau marah sesuai sunnah Rasulullah, kita harus berwudu. Nah, kayak gitu. Jadi anak belajar tentang gimana caranya mengatasi emosinya. Selanjutnya activity book seperti tadi. Nah, ini dia tips yang dapat orang tua lakukan. Yang pertama, ibu dan ayah bisa memulai membacakan buku saat anak masih dalam kandungan. Lah, kok bisa membacakan buku dari kandungan? Ya iya, karena anak akan terbiasa mendengarkan suara orang tuanya. Anak akan terbiasa, wah, suara dibacakan buku, dibacakan cerita. Di sini saya menyimpan menulisnya ayah dan ibu dan ayah ya. Jadi tidak hanya ibu saja, jadi teman-teman yang cowok-cowok nih. Itu bukan hanya tugas seorang ibu ya, ayah juga harus terlibat membacakan buku pada anak. Misalnya nih, kandungan saat anak masih dalam kandungan. Bisa dimulai dari akhir trimester 2 atau awal trimester 3. Selanjutnya menyediakan buku di rumah ya. Nggak mungkin kan kita membangun kebiasaan membaca tapi bukunya nggak ada. Selanjutnya menyediakan rak buku atau sejenisnya. Nah, ini penting juga kita menaruh rak buku atau sejenisnya ini di tempat yang sering dilalui oleh anak atau di tempat yang pasti potensial akan didatangi oleh anak. Nah, kalau kita menaruh tempatnya yang bisa dijangkau, ya pastinya anak juga bisa berinisiatif mengambil bukunya sendiri. Dan juga kita sudah memenuhi kebutuhan penglihatan anak dengan menyediakan rak buku atau buku yang dimana setiap hari dilalu lalang oleh anak, selalu dilihat oleh anak, selalu didatangi oleh anak. Gitu. Ini selanjutnya memilih buku yang sesuai dengan usia dan minat anak ya. Jadi tidak hanya usianya saja, sesuai dengan usianya saja, tapi itu tadi kita juga harus melihat periode sensitifnya. Tidak selamanya misalnya nih, oh kita harus sesuai dengan milestone nih, tapi kita juga harus memperhatikan minat atau periode sensitifnya. Selanjutnya konsisten read aloud. Nah, ini yang setiap hari ya saya lakukan ke anak-anak. Membaca nyaring. Beda ya dengan mendongeng. Kalau mendongeng kita biasanya tidak menggunakan buku tapi menggunakan alat peraga. Sedangkan read aloud itu kita menggunakan buku, membacanya dengan nyaring, intonasinya pas, sesuai dengan yang ada di dalam buku. Nanti selama read aloud ini akan terjadi interaksi atau dialog dengan anak. Jadi yang saya katakan tadi bahwa satu buku itu bisa lebih dari 10 menit kita bacanya. Karena anak pasti bertanya, itu apa? Itu sedih. Dia kenapa sedih? Kalau anak saya biasanya kalau melihat yang sedih-sedih, mamanya kemana? Ayahnya kemana? Jadi oh ayahnya ke kantor misalnya, ibunya ke pasar, makanya dia sedih ya gitu. Jadi habis itu kita buka lagi lembaran selanjutnya tuh. Kita buka lagi, ada lagi pertanyaan. Nah, buka lagi, ada lagi pertanyaan. Jadi read out ini benar-benar benar-benar harus konsisten juga kita setiap hari agar untuk membangun interaksi, membangun kemampuan berpikir anak juga. Selanjutnya Bukis Play. Nah, Bukis Play ini sebenarnya kegiatan permainan yang ada di dalam sebuah buku. Seperti ini contohnya. Nah, ini contoh Bukis Play. Jadi ini bukunya Usborne 1000 Animals. Nah, kita bisa pakai buku ini sebagai tema untuk bermain. Jadi ini kan ada banyak nih, banyak
hewan-hewannya, banyak animalsnya. Nah, kita melihat nih ada kambing misalnya. Ada kambing, di buku ini. Jadi bukan cuma melihat, anak juga bisa merasakan atau melihat bentuknya walaupun hanya figur-figur kayak begini. Jadi anak juga melihat bentuknya. Seperti itu. Itu manfaatnya Bukis Play ini. Lanjut, mengajak anak ke toko buku atau bazar buku. Biarkan anak memilih sendiri. Anak memilih sendiri buku yang dia inginkan. Lanjutnya, mengajak anak ke perpustakaan. Sehingga dia bisa memilih-milih, melihat yang mana ya yang mau dibaca. Ya, tentunya akan mengembangkan inisiatif anak. Udah, terakhir ini. Sebelum kita menuntut anak untuk bisa ini dan itu, sebaiknya tanyakan dulu diri kita, apakah sudah memenuhi kebutuhan tugas perkembangannya. Nah, ini bisa teman-teman jawab sendiri ya, masing-masing nanti. Oke, terakhir ini, happy reading and enjoy your moment. Oke, saya kembalikan kepada Kang Ihsan. Terima kasih. Oke, baik. Luar biasa sekali, terima kasih Ibu atas materi yang luar biasa. Oke, teman-teman dan Ibu Bapak semuanya, kita tadi sudah mendengarkan ya pemaparan dari materi kita yang pertama. Tentu di sini banyak yang ingin bertanya, berdiskusi mengenai tadi apa yang sudah dijelaskan, tapi mohon simpan dulu, ditunda dulu, kita akan lanjut dulu kepada materi kita yang kedua. Karena sudah bergabung juga di sini pemateri kita yang kedua yaitu Ibu Ananda. Oke, selamat pagi Ibu, selamat bergabung. Baik, mohon izinkan saya juga untuk... Selamat pagi Kang Ihsan. Selamat pagi Ibu. Oke, mohon izinkan saya juga untuk membacakan CV dari pemateri kita yang kedua. Oke, sepertinya kita terkendala men-share. Ibu Rodotul Jana, mohon maaf, mungkin bisa di stop share dulu Ibu di laptopnya supaya ini dari tim kita katanya agak kesulitan juga. Ada biasanya di bagian bawah atau bagian atas yang warna merah. Ada stop sharing biasanya, Ibu. Di scroll aja di paling bawah biasanya Ibu atau di paling atas. Siap. Terima kasih Ibu. Baik. Izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae pemateri kita yang kedua. Nama lengkap Ananda Putri. Tempat dan tanggal lahir Sukabumi 28 September 1991, status sudah menikah, pekerjaan itu sebagai dosen program studi bimbingan dan konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, alamat sekarang Garuda Mas Residen Blok H4, Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Moto hidup, sabar, satu persatu, semua sudah ditakar, takkan tertukar. Baik, nah, kemudian pendidikan, yang pertama tamatan S1 bimbingan dan konseling Universitas Pendidikan Indonesia Bandung 2014, kemudian yang kedua tamatan S2 bimbingan dan konseling Universitas Pendidikan Indonesia Bandung 2016. Oke. Itu mungkinnya sekilas mengenai kurikulum vitae dari pemateri kita yang kedua. Supaya mengefektifkan waktu juga, saya persilakan kepada Ibu Ananda Putri untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu dipersilakan. Baik, sebelumnya suara saya terdengar Kang? Dengar Ibu, aman. Dengar ya. Baik, terima kasih Kang Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali hari ini bisa hadir di tengah-tengah teman-teman semua. Sepertinya ini sebagian besar mahasiswa UNTAS ya, kalau saya lihat dari
partisipan yang hadir dan beberapa ada teman saya, termasuk ini saya mau menyapa Ibu Janah. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu di kesempatan ini dengan materi tadi yang luar biasa, sangat relate gitu ya, karena sedang ada di fase membacakan buku untuk anak. Dan memang untuk teman-teman sekalian, ketika sudah membuat anak tertarik akan buku, harus siap-siap ditagih di membacakan buku untuk anak ya. Jadi hal yang tidak boleh dilewatkan saat nanti teman-teman sudah memiliki anak, dan perlu dipersiapkan dari sekarang gitu ya. Semoga menjadi kebiasaan yang baik. Baik, hari ini saya akan coba menyampaikan materi terkait ini lebih kepada perilaku pada anak begitu. Nanti kaitannya juga cara mengembangkannya, salah satunya adalah dengan cara membaca seperti yang tadi sudah dijelaskan dengan sangat detail oleh Bu Jana, karena memang kalau pada anak membaca menjadi salah satu media begitu ya, yang lalu dapat memfasilitasi bagaimana anak memiliki sebuah keterampilan, kebiasaan yang baik yang akhirnya mendukung perkembangannya. Izin share screen ya Kang ya, ini saya coba share. Sudah terlihat? Oke, baik. Nah, jadi sebetulnya terkait dengan perilaku prososial ini merupakan penelitian yang saya lakukan dari mulai S1 sampai ke S2 gitu ya. Jadi saya memang meneliti terkait dengan bagaimana perilaku prososial ini terjadi pada anak gitu. Jadi hari ini saya akan bercerita saja terkait perilaku prososial ini. Kenapa lalu saya memiliki ketertarikan untuk meneliti terkait perilaku prososial ini, dan mengapa lalu ini penting begitu dimiliki oleh seorang anak gitu ya, karena ada beberapa hal yang memang bermanfaat jika anak memang memiliki perilaku. Nah, sebetulnya ini dilatar belakangi dari penelitian itu sudah banyak yang meneliti terkait dengan hal-hal yang bersifat negatif, perilaku negatif gitu ya, beberapa tahun yang lalu itu, beberapa puluh tahun yang lalu itu. Sehingga para peneliti berpikir kenapa sih tidak gitu ya meneliti hal yang lalu bersifat lebih positif pada seseorang atau pada individu gitu. Nah, akhirnya lahirlah sebuah penelitian terkait dengan perilaku ini, namanya juga prososial, berarti kan arahnya ke hal yang positif gitu ya. Nah, sehingga lalu para peneliti berpandangan bahwa kita perlu mengembangkan hal yang lalu positif pada anak gitu, karena itu akan berdampak pada dirinya juga pada kehidupan sosialnya. Kemudian penelitian juga dilatar belakangi karena ini adalah sebagai bentuk upaya untuk mengurangi atau mengendalikan sebuah bentuk kekerasan atau hal-hal yang bersifat negatif gitu. Karena perlu disadari bahwa potensi kebaikan dan potensi agresivitas ini akan ada pada diri anak gitu. Nah, hanya kan nanti persoalannya bagaimanakah kita lalu bisa mengarahkan anak begitu sesuai dengan fitrahnya, fitrah kebaikannya lalu kita kembangkan, sehingga lalu agresivitas yang muncul tidak lalu menjadi hal yang merupakan ancaman bagi kehidupan anak, permasalahan yang berarti bagi kehidupan anak gitu. Sehingga akhirnya para peneliti melahirkan sebuah konsep yang namanya perilaku prososial, atau hadir sebuah konsep mengenai perilaku ini. Nah, jadi perilaku prososial ini merupakan perilaku sosial anak, merupakan aspek positif dari perkembangan moral dan dan sekarang menjadi perhatian besar, namanya perilaku prososial gitu ya. Mungkin nanti akan sedikit berkaitan dengan empati, altruis gitu, karena memang ini saling bersinggungan gitu.
Dan ini merupakan salah satu hal yang lalu menjadi pendukung bagaimana perkembangan sosial anak ini lalu terfasilitasi gitu ya. Nah, ada banyak bentuk dari perilaku prososial. Nah, kalau berdasarkan hasil salah satu tokoh, bahwasanya anak yang usia prasekolah sampai 12 tahun, perilaku prososial yang sering kali muncul yaitu terkait dengan perilaku menolong, berbagi, dan kerjasama. Jadi kalau tadi disinggung dalam buku itu selalu akan diajarkan gitu ya, atau selalu ada cerita terkait dengan bagaimana menolong orang atau membantu orang. Sebetulnya itu adalah cara untuk membentuk dan memberikan sebuah agar anak memiliki keterampilan untuk melakukan perilaku ini gitu. Karena anak tidak hanya sampai pada tahu, tapi diharapkan untuk bisa melakukan atau menunjukkan tindakan dalam hal menolong, berbagi, bekerja sama gitu ya. Kemudian hasil penelitian juga menunjukkan bahwa anak yang lebih empati itu akan lebih sensitif secara sosial, gitu ya, dari segi pemahaman sosial tentang diri dan orang lain, gitu. Jadi mereka yang memang memiliki empati, maka mereka akan lebih sensitif secara sosial. Nah, pada saat anak berinteraksi dengan aman, menyenangkan, kemudian mampu menenangkan orang lain, maka anak berarti menunjukkan perilaku atau keterampilan perilaku prososialnya. Coba saja kalau teman-teman barangkali di sini atau ibu-ibu yang berinteraksi dengan anaknya gitu ya. Sebetulnya fitrah kebaikan ini kan sudah terlihat ya dari kecil. Bagaimana mereka misalkan menanyakan, "Mama sedih ya?" gitu, atau "Aku mau bantu ibu dong," gitu. Nah kan itu hal-hal yang sebenarnya sudah hadir pada diri anak, tinggal lalu bagaimana kita mengarahkan dan memperkuat itu gitu, sehingga anak itu lalu memiliki sebuah keterampilan yang mendukung nanti perkembangan sosialnya gitu. Nah, jadi ketika anak sudah mampu sudah menunjukkan bagaimana dia menenangkan orang lain, kemudian berinteraksi yang aman dengan orang lain, jadi tidak selalu menimbulkan konflik gitu ya, atau menyenangkan, berarti itu sebetulnya mereka sudah menunjukkan si keterampilan prososial ini gitu ya. Nah, ini akan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, dan berarti ini akan berdampak pada seluruh aspek kehidupannya gitu ya, baik pribadi maupun sosial. Sehingga ketika perilaku prososial ini dilakukan, maka sebenarnya nanti juga dia akan mendapatkan diharapkan mendapatkan perilaku yang sama atau perlakuan yang sama dari orang lain gitu. Jadi saat dia misalkan menunjukkan perilaku yang prososial itu, maka orang lain juga sebetulnya akan berpotensi lebih mudah untuk membantu anak tersebut atau individu tersebut. Maka perilaku ini akan membantu meningkatkan kualitas kepribadian individu gitu ya. Jika dia mampu menunjukkan pada lingkungannya. Karena apa? Karena perkembangan yang positif ini akan berdampak pada hubungannya dia dengan teman sebaya, pencapaian akademik, dan fungsi psikologis. Jadi bukan hanya pada aspek psikologis saja, tetapi juga ini berpotensi untuk mendukung pencapaian akademisnya. Karena tadi lingkungannya yang dia dapat positif akibat dari perilaku yang dia tunjukkan juga. Nah, kemudian juga ini bisa menjadi salah satu program yang lalu bisa mendukung dalam hal mencegah yang namanya bullying gitu ya. Kalau sekarang kan marak sekali terjadi dan bullying menjadi sebuah fenomena yang sepertinya sulit untuk dihilangkan gitu ya, atau menjadi suatu tantangan ketika misalkan bicaranya pada lingkungan sosial gitu. Nah, sebetulnya perilaku prososial ini masih menjadi salah satu program yang masih relevan untuk mendukung pencegahan terhadap bullying ini, karena ini bisa dilakukan dari sejak anak di usia prasekolah gitu ya, masuk ke TK, kemudian di SD, bahkan sampai di remaja pun masih bisa sebetulnya ini dibuat programnya atau diberikan pelayanannya
karena nanti akan ada kebutuhan masing-masing atau setiap fase perkembangannya gitu. Jadi kalau di prasekolah prososialnya seperti apa, di SD seperti apa, dan di remaja seperti apa gitu, disesuaikan nanti dengan tahap perkembangan. Nah, karena konten media ternyata dapat sangat berpengaruh terhadap perilaku individu. Jadi kalau sekarang kontennya misalkan mengarah pada agresivitas, nah itu juga berpotensi kan pada perilaku agresif yang ditunjukkan orang. Maka misalkan ketika lalu mau mendukung atau supaya anak memiliki keterampilan yang lebih positif, maka sebetulnya melalui konten media yang lebih positif itu bisa mampu meningkatkan altruis atau prososial pada anak itu. Karena tantangan yang sangat signifikan itu sekarang memang media kan, media dengan berbagai informasi, dengan berbagai bentuknya, dengan berbagai macam tayangannya itu kan akan berdampak pada individu gitu. Nah, ternyata hasil penelitian ada hubungan antara tayangan yang ditonton oleh anak gitu ya terhadap perilaku yang ditunjukkannya. Kalau tidak ada mediator di antaranya, jadi makanya perlu ada peran orang tua gitu ya, guru gitu, sehingga akhirnya apa yang dia tonton tidak langsung dia ikuti begitu saja gitu ya. Jadi perlu adanya fasilitator dalam hal mengkonsumsi media itu sendiri, karena berdasarkan hasil riset menunjukkan media berpengaruh terhadap agresivitas pada individu. Nah, kalau misalkan medianya lebih positif, itu juga berpotensi terhadap pembentukan perilaku yang lebih baik pada individu. Nah, sehingga perilaku prososial ini sebenarnya kan berlawanan dengan agresi, antisosial, perilaku merusak, mementingkan diri sendiri, dan kejahatan gitu ya. Jadi bagaimana untuk mencegah suatu tindakan yang negatif atau perilaku agresif, atau misalkan mengelola itu supaya tidak menjadi sesuatu yang ekstrim, maka salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan mengembangkan sisi positif pada individu ini, yaitu salah satunya dengan perilaku atau mengembangkan perilaku prososial ini, karena ini merupakan sebuah respon yang proaktif dan cepat terhadap kebutuhan orang lain. Jadi kalau orang yang memiliki perilaku prososial, maka dia akan lebih sensitif tadi secara emosi gitu ya terhadap kebutuhan orang lain. Nah, sehingga menurut teori evolusi, perilaku ini merupakan perilaku yang perlu dipertahankan karena dapat menguntungkan dan mendukung kelangsungan hidup. Baik. Sehingga anak perlu diajarkan untuk mempelajari aturan-aturan dalam berperilakunya di masyarakat. Ini juga berkaitan dengan tugas perkembangan gitu ya. Tugas perkembangan anak itu kan karena lingkungan sosialnya yang akan meluas gitu ya, seiring dengan seiring dengan perubahan usianya gitu. Maka banyak juga aturan-aturan yang akan lalu ditemui pada situasi sosial. Nah, anak perlu memahami terkait dengan bagaimana dia berperilaku supaya dia diterima dalam lingkungan sosialnya gitu, dan lalu berdampak positif pada dirinya, sehingga dia perlu yang namanya keterampilan gitu kan. Nah, perilaku prososial ini merupakan perilaku yang mendukung pengembangan sikap sosial dalam lingkungan penyesuaian diri di lingkungan sosialnya ya. Manfaatnya ada banyak. Kalau pada individu, ketika dia bisa merasa membantu orang, maka akan ada rasa kepuasan pada dirinya gitu kan ya. Coba refleksikan saja pada diri teman-teman ketika kita misalkan membantu seseorang gitu ya. Ada nggak sih sebuah kebanggaan, sebuah kebahagiaan gitu. Nah, sebetulnya itu setiap kita ketika kita melakukan hal yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Dan itu sebetulnya akan lalu membentuk sebuah keyakinan gitu, bahwasanya saya bisa melakukan sesuatu loh gitu buat orang. Dan itu akan menjadi sebuah motivasi yang akan menguat pada diri kita. Maka itu memang perlu dibiasakan gitu dari kecil gitu ya, dari sejak dini, sehingga itu menjadi sebuah action yang atau kebiasaan yang memang menjadi sebuah kebutuhan kita. Rasanya kalau tidak membantu itu kok ada yang kurang ya, misalkan gitu. Sebab
ketika itu menjadi sebuah motivasi internal yang menguat, maka itu akan lebih mudah gitu dilakukan gitu ya. Sehingga ini juga akan bermanfaat pada sistem bagi kehidupan individu. Entah itu sistem atau pada kehidupan anak, misalkan pada sistem kelas, kemudian di sekolah gitu ya, dan secara umum pada sistem kehidupan secara luas gitu ya. Jadi memang akan berdampak besar. Maka mereka yang memberi bantuan akan berpotensi untuk mendapatkan bantuan juga gitu ya. Dan mereka yang sedikit misalkan memberi bantuan, nah ini juga bisa lalu membuat anak-anak juga mendapat sedikit bantuan kalau dari hasil penelitian gitu. Maka tugas perkembangan yang menjadi perhatian pada anak usia sekolah gitu ya, untuk mencapai kematangan sosialnya, kita perlu mengajarkan anak untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yaitu tadi mengembangkan perilaku, kebiasaan, dan keterampilan yang berhubungan dengan tugas perkembangannya melalui cara yang positif agar dia sukses di masa yang akan datang. Jadi kalau teman-teman pernah dengar tentang social emotional learning gitu ya. Nah, itu juga prososial juga salah satu hal yang mendukung tercapainya kemampuan anak untuk bisa sukses secara sosial, akademik gitu ya, dan emosional tadi gitu. Karena ini mencakup berbagai aspek dalam perkembangannya. Bentuknya apa sih bentuk perilaku prososial itu gitu ya. Nah, ada 4, saya ambil banyak tokoh yang lalu menyebutkan bentuk perilaku prososial, tapi saya ambil dari salah satu. Ini pada anak biasanya seringkali atau kita kenal dengan nama empati. Empati ini kita bagi lagi menjadi kemampuan untuk menunjukkan kepedulian pada teman yang kesusahan gitu ya, dan dapat menunjukkan apresiasi terhadap teman yang mendapat kebahagiaan. Jadi ternyata empati itu kan bukan hanya berfokus pada apa sih yang teman-teman apa kendala yang dihadapi oleh teman kita, apa kesusahan teman-teman kita, tapi memberikan apresiasi terhadap apa yang mereka dapatkan gitu, atau terhadap kebahagiaan yang teman kita dapatkan. Itu adalah salah satu bentuk empati juga, dan itu perlu dikembangkan oleh anak gitu ya, dan dikembangkan dan dimiliki oleh seorang anak gitu, karena respon itu kan tidak harus pada saat misalkan orang kesusahan gitu ya, tapi anak juga harus diberikan atau dikenalkan tentang bagaimana bisa mengapresiasi orang, sehingga dia bisa mampu menghargai orang, menghormati orang gitu ya, lebih positif dalam menjalin hubungan dengan orang gitu. Jadi tidak hanya menunjukkan kepedulian, tapi juga bagaimana mereka bisa menunjukkan apresiasi gitu ya, memberi ucapan selamat misalkan saat temannya mendapatkan ranking atau misalkan mendapatkan juara gitu. Itu yang seringkali mungkin kita lupakan yang mengajarkan pada anak. Jadi fokusnya pada apa yang misalkan teman-temannya butuhkan saja pada saat kesusahan, tapi ternyata kita juga perlu mengenalkan bagaimana kita mengapresiasi orang lain gitu, karena salah satu yang menjaga hubungan kita atau relasi kita dengan orang lain kan bagaimana perlakuan positif kita gitu ya terhadap orang lain. Nah, itu yang bentuk empati. Kedua, ada bentuk murah hati. Murah hati ini terdiri dari kemampuan untuk berbagi dan memberi sesuatu kepada orang lain. Berbagi apa yang dimiliki gitu ya, memberikan misalkan apa yang misalkan bisa dia beri pada orang lain gitu ya. Nah, itu bentuk dari aspek murah hati. Kemudian kerjasama. Kerjasama ini kalau di settingnya anak-anak atau di sekolah gitu ya, maka contohnya seperti memiliki kemampuan untuk bergiliran. Karena kan kenapa di TK gitu ya suka diajarkan untuk antri gitu, masuk kelas gitu kan ya, antri misalkan kalau mau giliran keluar kelas dan lain sebagainya, itu kan melatih untuk bagaimana bisa mereka melakukan kerjasama. Mampu nggak mereka melakukan giliran, menunggu giliran gitu, dan memenuhi permintaan ya tanpa rewel gitu, karena mereka menyadari bahwa sesuatu itu harus ada prosesnya gitu. Nah, itu perlu diajarkan supaya anak terbiasa melakukan kerjasama gitu. Tidak lalu melalui jalan pintas gitu. Mungkin saja ketika
orang dewasa itu seringkali inginnya instan gitu, karena dia memang tidak terbiasa atau dia tidak memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan tadi bergiliran atau memenuhi sebuah permintaan dengan tertib gitu ya. Padahal ini menjadi hal yang perlu dilatihkan gitu pada anak sehingga menjadi terbiasa ke depannya. Terakhir adalah terkait dengan kasih sayang. Jadi kasih sayang ini adalah kemampuan untuk membantu orang lain mengerjakan tugas dan membantu teman yang membutuhkan gitu ya. Mengerjakan tugas bila misalkan temannya meminta bantuan gitu ya, atau ketika dalam kelompok saling membantu gitu. Dan misalkan membantu peduli pada teman yang membutuhkan. Kalau settingnya kelas misalkan kalau temennya sakit, misalkan kita diajak untuk menjenguk gitu ya. Kemudian kalau misalkan melihat ada yang terkena bencana gitu ya, kita mengajak anak untuk misalkan membantu gitu semampunya, sebisanya. Nah, hal seperti itu yang akan menunjukkan bentuk kasih sayang terhadap lingkungan. Maka sebetulnya tahapan perilaku prososial ini ada beberapa. Jadi kita tidak tiba-tiba akan membantu orang itu dengan cuma-cuma ternyata ya, karena kan ini akan berhubungan dengan penalaran kita, dengan pengambilan perspektif kita terhadap situasi gitu ya, sehingga ini berkembang. Maka saya bilang kenapa tadi sebenarnya ini bisa diberikan dari mulai prasekolah, anak sekolah dasar sampai ke remaja, karena memang kebutuhannya akan berbeda sesuai dengan tahapan perkembangan. Nah, tahapan yang paling pertama yaitu tahapan ketika individu melakukan perilaku menolong itu karena perintah atau permintaan. Nah, kalau anak-anak dimulai dari anak-anak kan gitu ya. Misalkan kita minta tolong, terus nanti anak itu kita kasih reward gitu ya. Kalau misalkan nggak nurut, misalkan kita kasih punishment gitu. Itu sebetulnya adalah salah satu tahapan pertama dari bagaimana dia membentuk perilaku prososial ini gitu ya. Karena anak-anak punya perspektif yang egosentris tadi gitu ya. Dia belum sampai pada menyadari bahwa orang lain punya pemikiran yang berbeda dengannya. Maka yang dia paham adalah ketika dia melakukan itu dapat hadiah, maka itu yang baik gitu kan ya. Kalau misalkan dapat punishment berarti itu menjadi sebuah hukuman misalkan kayak gitu. Itu tahapan yang paling awal dari perkembangan ini. Kemudian berlanjut kepada tahapan individu melakukan perilaku membantu karena tunduk pada sebuah otoritas, misalkan pada orang tua gitu ya. Individu nggak berinisiatif sendiri, tapi lebih kepada permintaan dari yang berkuasa. Misalkan kalau anak sudah masuk sekolah, mereka kenapa ya lalu lebih nurut sama gurunya gitu ya? Karena menurut mereka gurunya adalah seorang yang memiliki otoritas gitu. Jadi kata bu guru mah gitu ya, aku harus gini, harus gitu. Padahal di rumah juga misalkan udah diajarkan sama orang tuanya. Tapi karena di sekolah peran guru menjadi lebih besar menurut anak gitu ya, dan akhirnya itu menjadi sebuah otoritas yang memang perlu dipenuhi oleh anak, maka sebetulnya belum langsung itu hadir dari diri sendiri, tapi karena motivasi dari orang lain gitu, disetujui dalam lingkungannya. Nah itu yang ketiga adalah terkait dengan internal inisiatif atau konkret reward. Jadi yang ketiga ini tahap individu karena tergantung pada reward yang diterima. Individu ini mau nolong atau enggak tergantung misalkan siapa nih yang mau saya tolong itu tergantung dari karena dia teman dekat gitu. Ada nggak? Ada kita udah sampai ke situ mungkin ya. Jadi ada sisi egois kadang misalkan ada dia mah teman saya akan lebih dulu memprioritaskan dia gitu daripada yang tidak saya kenal gitu. Nah sebetulnya terus tindakannya dimotivasi untuk keinginan mendapatkan keuntungan, misalkan ada harapan lain ketika misalkan membantu itu gitu ya. Jadi tetap masih ada kayak penguatan dari eksternal gitu. Terakhir kemudian yang berikutnya adalah normative behavior, di mana orang ini menolong orang lain untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
Jadi ini tujuannya untuk menyenangkan orang lain. Ketika misalkan dia menyenangkan orang lain, maka dia dianggap ya diterima dalam masyarakat itu gitu ya. Nah, ada lagi terkait yang didasarkan oleh internalisasi yang antara hubungan di masyarakat itu. Jadi ketika menolong itu didasari oleh prinsip universal dari hal yang saling berdampak gitu ya antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu yang akan membuat lingkungan sosial ini menjadi lebih stabil karena dia merasa ketika melakukan sesuatu atau misalkan membantu orang, maka dia juga akan bisa dibantu dari lingkungannya, misalkan kayak gitu. Nah, itu udah sampai pada tahapan yang lebih tinggi bahwa membantu ini bisa berdampak pada stabilitas sosial. Terakhir yang paling tinggi adalah altruis. Jadi kalau prososial seringkali dikaitkan dengan altruis, maka sebetulnya altruis ini yang paling tinggi gitu ya. Tahapan yang paling lalu stage yang paling tinggi karena mereka menolong sudah sukarela, sudah tidak lagi didasarkan pada reward, sudah tidak lagi didasarkan pada penilaian orang, mereka itu menolong karena pilihan sendiri dan prinsip moral yang diyakini. Jadi udah sampai tahapan atau sebuah keyakinan bahwa menolong itu adalah suatu hal yang harus, kewajiban, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang ini berkembang. Gimana biar sampai altruis? Ya memang perlu diajarkan, dilatihkan gitu ya. Orang tidak akan bisa sampai altruis gitu ya kalau dia sendiri memang tidak dikenalkan, tidak dilatihkan gitu ya. Sehingga ini yang dimaksud mengapa ini penting untuk mencegah perilaku-perilaku yang negatif, karena sebetulnya jika ini diajarkan maka menjadi suatu hal yang positif gitu bagi lingkungan sosial gitu ya. Kalau gimana cara ngukurnya gitu ya, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengukur perilaku ini. Kalau misalkan penelitian, kita akan bisa melakukan satu observasi gitu ya. Kita mengobservasi nih, observasi ini dilakukan secara alami, misalkan pada saat anak bermain, anak di rumah, atau anak lagi melakukan kegiatan dengan orang lain. Tapi tidak hanya dengan cara observasi, kita bisa mendukung itu dengan cara misalkan melakukan tes situasional, yaitu menggunakan rentang respon sosial gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu dihadapkan pada situasi tersebut, apa yang kamu lakukan? Gitu. Nah, tes situasional tersebut akan menilai bagaimana seseorang atau anak itu merespon sebuah situasi. Itu akan menunjukkan bagaimana dia lalu menunjukkan perilaku prososial ini. Kemudian rating, misalkan, kemudian sosiometri, kalau pernah dengar sosiometri ya. Jadi sosiometri ini kan yang akan menilai hubungan sosial gitu ya. Kalau di sekolah mungkin di kelas, dia kan nanti akan ada penilaian bagi atau kategori bagi individu-individu tertentu. Nah, itu akan menilai bagaimana misalkan atau kenapa dia akhirnya dapat kategori populer gitu kan. Banyak sekali karena efek bukan hanya dia pintar, tapi juga bagaimana dia berelasi secara sosial gitu ya. Sehingga kuesioner ini bisa dilakukan untuk mendukung gitu ya, bagaimana kita mengukur perilaku prososial. Dan terakhir adalah kuesioner pengukuran respon prososial. Jadi kayak seberapa sering gitu, misalkan kamu membantu teman ketika misalkan teman kesusahan dan lain sebagainya. Jadi ada pengukuran frekuensi, berapa kali, seberapa sering gitu. Nah, memang pada saat penelitian, jika hanya menggunakan instrumen saja, misalkan ya, yang menguji prososial, saya pikir itu tidak akan cukup karena kita perlu melihat itu dari berbagai sisi gitu ya. Jadi misalkan kalau kita mau melakukan penelitian, perlu kita melakukan observasi juga. Kita perlu juga melihat bagaimana self-report. Jadi mereka melakukan laporan atau membuat laporan sendiri bagaimana frekuensi perilaku yang seringkali mereka lakukan. Nah, jadi ada bentuk self-report, ada bentuknya observasi, ada bentuknya wawancara, ada bentuknya mereka mengisi respon prososial, sehingga pengukuran tersebut lalu mendukung bagaimana bentuk atau perilaku prososial yang ditunjukkan pada individu gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang
memiliki minat untuk melakukan penelitian pada perilaku ini memang harus mengukur dari berbagai teknik gitu ya, atau dengan menggunakan berbagai teknik. Apa sih yang menyebabkan orang ini menentukan atau menunjukkan perilaku prososial? Pertama ada faktor biologis gitu ya, ada faktor gen, kemudian ada faktor keanggotaan kelompok atau budaya gitu ya, karena kita hidup dalam sebuah kelompok atau budaya, ini akan menentukan bagaimana perilaku prososial kita gitu ya, bagaimana tindakan kita, motif kita, orientasi dan nilai-nilai, karena kita belajar dari kelompok atau budaya itu. Kemudian pengalaman sosialisasi ini ya, pengalaman sosialisasi ini sangat penting dan berpengaruh terhadap perilaku prososial pada anak-anak, karena gitu ya, anak-anak ini kan meniru dari orang dewasa gitu. Jadi ketika orang dewasa yang dia tirunya kecenderungan perilakunya mengarah pada positif, maka ini juga bisa berpengaruh terhadap anak. Tapi ketika orang dewasanya gitu ya, yang menjadi agen sosialisasinya kurang terampil dalam menunjukkan perilaku positif, maka anak juga bisa menurunkan atau kurang memiliki keterampilan atau menunjukkan perilaku prososial. Kemudian proses kognitif. Kenapa kognitif? Karena ini berkaitan dengan persepsi tadi ya. Ketika kita menolong banyak pertimbangan gitu ya, banyak hal yang kita interpretasikan, banyak yang kita nilai terhadap situasi tersebut. Apakah misalkan tadi berdampak atau tidak gitu. Apakah kita mampu merasakan kebutuhan orang lain gitu. Nah, tidak semua orang kan lihai memposisikan diri ya, atau menilai bagaimana ketika kita berada pada posisi orang tersebut gitu ya. Nah, sehingga proses-proses kognitif itulah yang lalu membedakan pada kemampuan orang menunjukkan perilaku prososial. Kemudian responsivitas emosi, mood kita berpengaruh juga ya terhadap mau nggak nih nolongin gitu ya. Coba aja refleksikan pada diri gitu. Kadang kalau kita lagi mungkin lelah gitu ya, atau penuh dengan tuntutan kehidupan atau tugas gitu ya, kadang rasanya boro-boro gitu ya mau nolongin orang gitu ya, atau kondisi lagi patah hati gitu, kita aja perlu ditolong gitu ya, kemudian misalkan harus menolong orang gitu. Artinya ada pengaruh dari si responsivitas emosi ini gitu ya, ketika kita mau menolong orang. Kemudian kepribadian dan variabel personal. Kepribadian seperti apa ketegasan kita dan bagaimana kita bersosialisasi. Kalau misalkan variabel personal itu tercermin dari gender, usia perkembangan gitu ya. Gender ini sebenarnya tidak membedakan antara laki-laki atau perempuan misalkan berperilaku prososial, tapi gender menuntut wanita lebih menunjukkan perilaku prososial daripada laki-laki gitu. Jadi dari hasil penelitian dia tidak ada bedanya, tapi dalam masyarakat menuntut bahwa wanita gitu ya diharapkan lebih mampu menunjukkan perilaku ini gitu ya dibandingkan laki-laki gitu, karena mungkin ini berkaitan juga dari segi kepribadian gitu, mereka yang memang lebih dominan terhadap feelingnya gitu ya. Kalau laki-laki kan mungkin mereka kenapa ada hasil penelitian bahwa wanita ini lebih tanggung jawab sosialnya lebih tinggi gitu ya, dan mereka lebih merasa bertanggung jawab terhadap sosialnya dibandingkan laki-laki, tapi tingkat pengelolaan stresnya ini lebih baik dibandingkan perempuan, karena mungkin ada kecenderungan berpikir lebih logis gitu ya. Kalau perempuan kan misalkan lebih dominan feeling gitu. Nah, mungkin dari hal seperti itu yang akhirnya menuntut tuntutan dari masyarakat bahwa wanita ini harusnya lebih mudah membantu dong, lebih bertanggung jawab secara sosial dong. Nah, seperti itu. Kemudian situasi dan lingkungan situasional, jadi kejadian eksternal, konteks sosial, reaksi tekanan-tekanan dalam kehidupan di luar itu mempengaruhi. Ya. Sehingga gimana cara mengembangkan ini? Gitu ya. Pertama, kita perlu memberikan contoh dan dorongan kepada anak-anak untuk mereka menunjukkan perilaku ini. Karena
yang harus kita pahami, potensi mereka fitrahnya adalah fitrah kebaikan. Kemudian mereka ini punya potensi untuk meniru. Nah, pada saat kita tahu dia punya potensi meniru gitu ya, maka berarti kita harus menjadi role model yang bisa ditiru untuk anak, menjadi role model yang baik gitu, dengan cara misalkan menunjukkan perhatian yang tulus dan kedermawanan terhadap orang di sekitar anak. Jadi kayak memberi gitu, itu dibiasakan saja sehingga anak memperhatikan apa yang orang dewasa lakukan gitu ya. Karena anak pada saat usianya masih kecil gitu ya, orang tua akan menjadi role model utama bagi anak gitu. Kemudian bantu mereka melihat sebuah efek dari perilaku mereka terhadap orang lain. Nah, misalkan dengan cara role play atau misalkan mendongeng ya, mendongeng menggunakan tadi alat tools, misalkan boneka gitu ya, atau puppet ya gitu ya. Sebenarnya cara mendongeng itu juga bisa kita lakukan untuk bagaimana melatihkan mereka gitu, atau mendorong mereka untuk memahami bahwa bagaimana mempelajari sebuah perspektif orang lain, atau bagaimana jika ada situasi seperti ini, bagaimana kita harus meresponnya. Jadi ada dialog di sana. Kemudian mendorong anak untuk melakukan tanggung jawab, atau mendorong anak memiliki rasa tanggung jawab dalam mengerjakan tugas dan pekerjaan. Jadi kalau anak kecil kan tadi saya bilang fitrahnya itu memang baik gitu ya dari sananya. Ketika anak memberikan atau meminta bahwasanya dia mau membantu kita, itu kita beri ruang untuk dia melakukan itu gitu. Jadi supaya apa? Supaya itu mendorong anak ini memiliki kebiasaan untuk melakukan atau berkontribusi pada kegiatannya sehari-hari. Nah, ketika anak berlatih itu gitu ya, itu sebetulnya secara tidak sadar akan membentuk kemampuan dia untuk tadi bermurah hati gitu ya, untuk ringan tangan gitu. Jadi anak-anak yang usianya prasekolah itu rasa ingin membantunya sangat tinggi gitu ya. Saya sedang merasakan ini pada anak saya. Jadi ketika sedang cuci piring, inginnya ikutan gitu ya. Ketika ayahnya cuci mobil, ikutan. Apapun yang dilakukan di rumah itu kan keinginan untuk terlibatnya tinggi. Nah, biarkan anak melakukan itu. Karena apa? Karena supaya terdorong bahwa dia punya rasa tanggung jawab, bahwa itu hal yang memang harus dilakukan oleh dia, sehingga membentuk habitnya gitu di kemudian hari. Kemudian juga ini memperoleh rasa dia terlibat gitu. Bahkan ketika ngobrol pun anak pengen terlibat kan gitu ya. Jadi libatkan anak dalam situasi-situasi itu sehingga tadi terdorong perasaan dan membentuk keterampilan tadi bermurah hati gitu ya. Kemudian ajak anak untuk berhubungan dengan teman sebaya dan ajari mereka kemampuan strategi sosial gitu. Jadi memang perlu sekali memberi ruang untuk mereka melakukan sosialisasi gitu ya, supaya anak memahami bagaimana berinteraksi dengan orang lain gitu. Kemudian kita juga perlu lalu mengajarkan bagaimana misalkan ketika anak dalam situasi bersosialisasi dengan orang lain, misalkan kan kadang ada situasi yang tidak terduga ya, yang misalkan kalau dalam sosialisasi bisa saja anak mengalami kecewa, kekalahan kalau dalam permainan. Nah, peran kita adalah bagaimana kita melatihkan sebuah pemahaman kepada mereka untuk supaya mereka memahami bahwa dalam interaksi itu ada banyak hal-hal yang memang perlu kita pelajari. Kemudian ajarkan keterampilan menyelesaikan masalah dan negosiasi. Ini bisa lewat tadi membacakan buku, merefleksikan sebuah tayangan, kalau misalkan sudah diberi waktu untuk menonton ya. Jadi sebenarnya nggak cukup hanya mereka diberikan tontonan ya. Kalau anak-anak tuh jadi kita bisa ajak dialog mereka untuk merefleksikan apa sih yang mereka tonton gitu. Barangkali ada hal-hal yang lalu tadi sifatnya kekerasan dan sebagainya yang kita tidak bisa kontrol gitu. Sehingga memang perlu kita dampingi untuk merefleksikan itu atau melakukan sebuah kegiatan simulasi dan mendukung serta memberi penghargaan terhadap perilaku yang ditunjukkan oleh anak. Jadi kalau udah ngebantu, kalau udah nolong, itu kasih apresiasi, kasih ucapan terima kasih, kasih reward gitu. Jadi reward itu bukan hanya pada saat
dia misalkan menyelesaikan tugas yang kita kasih aja gitu ya, tapi saat dia dengan sukarela menolong kita gitu ya, mau berempati pada kita gitu, nah kita berikan penghargaan itu sehingga anak merasa lebih percaya diri. Sehingga anak-anak yang keluarganya mengajarkan metode positif dari resolusi konflik, memonitor anak pada saat anak menonton televisi, dan keluarganya mengajarkan kerjasama dan belajar menolong, ini akan lalu membantu memfasilitasi anak untuk berperilaku prososial. Barangkali itu Kang Ihsan yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparan materinya yang luar biasa. Oke. Alhamdulillah kita sudah selesai 2 materi pada hari ini. Tadi ada materi yang pertama dari Ibu Jana, kemudian yang selanjutnya dari Ibu Ananda Putri. Nah, tentu di sini teman-teman dan Ibu Bapak semuanya banyak hal yang ingin didiskusikan, dibicarakan ataupun mungkin ditanyakan kepada pemateri kita yang hadir pada hari ini. Maka silahkan jika ada yang ingin bertanya, kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin 3 orang penanya terlebih dahulu ya. Silakan bisa langsung mungkin on mic, on kameranya, kemudian silakan bisa langsung bicara atau bisa raise hand terlebih dahulu biar nanti dibantu oleh tim dari kami. Kemudian kalau misalnya berhalangan atau susah untuk bicara ataupun secara on cam-nya bisa ditulis di kolom chat seperti itu ya. Silakan pada Bapak, Ibu, dan teman-teman saudara semuanya yang ingin berdiskusi untuk materi kita pada hari ini. Silakan. Oke. Silakan, barangkali ini di sini banyak juga yang bergabung. Silakan, barangkali ada yang bertanya. Atau mungkin ada yang ingin sharing nih, sharing pengalamannya atau sharing bagaimana pengalaman dan lain sebagainya. Silakan. Mungkin Ibu Alianti Rizky ya, seperti tadi. Tadi sudah sharing juga. Kemudian mungkin bisa sekarang jika ada yang didiskusikan, barangkali dipersilahkan. Tadi juga sudah sempat berdiskusi. Oke, ada pertanyaan pertama dari Cherry Pratama. Apakah anak masuk sekolah? Maaf. Apakah anak masuk sekolah SD harus bisa membaca? Nah, mungkin boleh untuk dijawab nanti oleh Ibu Jana terlebih dulu, nanti mungkin bisa dilengkapi juga atau ditambahkan oleh Ibu Ananda Putri. Kepada Ibu Jana mungkin dipersilakan. Silakan. Baik. Pertanyaannya dari Teh Cherry, apakah anak masuk sekolah SD harus bisa membaca? Nah, ini dilematis ya sebenarnya. Di satu sisi, di TK, anak-anak itu tidak diwajibkan untuk bisa membaca dan menulis. Tetapi ketika masuk SD, anak harus sudah bisa membaca dan menulis. Padahal sebenarnya di sini anak itu di usia SD itu adalah tugasnya dia untuk belajar membaca dan menulis di SD. Tapi perlu kita ketahui bersama untuk mencari sekolah, karena sekolah ini tidak bisa pukul rata semua SD itu harus mewajibkan anak-anak harus bisa membaca dan menulis, karena ada beberapa sekolah juga yang tidak mewajibkan anak SD itu harus bisa, pas masuk SD udah harus bisa membaca dan menulis. Jadi tergantung dari sekolahnya sebenarnya. Tapi untuk meminimalisir hal itu terjadi, misalnya sekolah yang ingin kita targetin nih, kita punya target sekolah nih untuk anak-anak. Oh, ternyata setelah kita survei, oh anak SD di sekolah ini udah harus membaca, anak kelas 1 udah harus wajib misalnya bisa membaca 1 kosakata seperti itu.
Jadi memang itu harus kita persiapkan lagi dari sebelum dari masa prasekolah anak. Ya, jadi di sini kasusnya kita harus memperhatikan juga apa sekolah yang kita tuju. Karena tidak semua SD itu mewajibkan untuk anak bisa membaca. Karena di SD TK anak-anak itu tidak diwajibkan untuk bisa membaca. Jadi sehingga ada nih satu pertanyaan dari satu curhat sih sebenarnya dari teman saya. Dia mengatakan, iya nih Mom, kenapa ya di SD itu anak-anak udah harus membaca, padahal kami di PAUD atau di TK itu tidak diwajibkan untuk anak-anak udah harus bisa membaca nih, untuk mempersiapkan dia ke SD anak-anak udah harus bisa membaca misalnya 1 baris, 2 baris, tidak seperti itu. Jadi kembali lagi, untuk kita sebagai cerminan untuk diri kita juga sih sebenarnya sebagai orang tua, kalau di sekolahnya dituntut pas masuk SD udah harus membaca, jadi PR besar untuk kita pada saat anak sebelum masuk SD setidaknya kita melakukan upaya-upaya untuk anak bisa membaca. Dan juga kita penting untuk survei dulu ke sekolahnya, apakah diwajibkan sekolah tersebut anaknya udah harus bisa membaca atau tidak, karena balik lagi karena tidak semua SD mewajibkan anak kelas 1 itu udah harus bisa membaca. Seperti itu ya, Kak Cherry, semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Ibu. Oke, silahkan mungkin ada pertanyaan yang lain, atau barangkali ada tambahan juga dari Ibu Ananda Putri terkait tadi pertanyaan yang pertama, bagaimana, apakah memang anak yang masuk SD itu harus sudah bisa membaca atau seperti apa mungkin Ibu? Ya, baik. Kalau ditanya harus bisa membaca, ya tidak harus jawabannya ya, seperti yang tadi Ibu Jana sampaikan. Jadi memang membaca itu ya idealnya nanti saja ketika mereka masuk sekolah dasar. Hanya tadi tantangan kita adalah kurikulum sekolah atau tuntutan sekolah yang lalu menuntut anak harus sudah bisa baca gitu ya. Kalau pertanyaannya harus bisa membaca pada saat masuk SD, tidak. Tapi lalu ini menjadi sebuah tantangan. Maka kita perlu mempersiapkan gitu ya anak ini untuk minimal dia ketika misalkan masuk SD mungkin bisa melakukan penyesuaian. Kalaupun misalkan tuntutannya harus bisa baca, kita mempersiapkan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan anak itu pada usia prasekolah. Jadi kalau mau diajarkan membaca pun atau diajarkan menulis gitu, harus dengan situasi yang memang menyenangkan, yang sesuai dengan kebutuhan anak pada usia prasekolahnya gitu. Jangan sampai karena kita fokus ya biar dia bisa masuk SD, akhirnya memaksa dengan cara ya kamu harus bisa nulis gitu, kamu harus bisa maksa gitu. Banyak cara yang bisa kita gunakan untuk merekayasa lingkungan atau lalu membuat situasi lingkungan pembelajaran yang menyenangkan supaya anak lambat laun itu sebetulnya bisa membaca dan menulis gitu sebagai bentuk persiapan untuk masuk ke SD gitu. Salah satu hal tadi kenapa membaca menjadi penting gitu, sebetulnya kan mereka mengenal huruf, angka gitu ya dari proses membaca itu. Bahkan ada beberapa anak yang tanpa diajari tapi karena terbiasa dibacakan buku oleh ibunya, interaksi dengan bukunya sering gitu. Akhirnya anak bisa baca sendiri, dimulai dari simbol tadi, misalkan kalau itu kecap, sebenarnya dia nggak bisa baca kecap, tapi dia tahu simbol itu kan gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang akhirnya membiasakan anak untuk atau membentuk anak untuk bisa memiliki keterampilan membaca itu. Jadi kalau mau dipersiapkan berarti lingkungannya yang perlu diperhatikan, disesuaikan dengan kondisinya gitu. Meskipun sebetulnya belum harus, tapi kondisi sekarang memang gitu ya. Tuntutan sekarang kurikulum di SD memang mengharuskan gitu. Maka tadi penting untuk memilih sekolah dulu kalau misalkan masih ada sekolah yang sesuai dengan sesuai dengan keinginan kita atau tujuan pendidikan kita, maka silakan dipilih gitu. Kalau lalu misalkan tidak menemukan, maka berarti kita harus mempersiapkan itu. Tadi syaratnya mempersiapkan dengan disesuaikan dengan kondisi perkembangan anak. Itu barangkali Kang Ihsan tambahannya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Dan kita juga sudah menerima pertanyaan kedua ini di kolom chat juga ada dari
Ibu Umi Rahayu Fitriana ya. Bagaimana cara mengajarkan pada anak agar bisa prososial tapi tetap mampu asertif. Terima kasih. Baik, mungkin bisa langsung dijawab saja oleh Ibu Ananda. Silakan. Iya. Baik, terima kasih. Umi ini kebetulan teman saya ya. Ya, gimana sih cara ngajarin gitu ya anak supaya tetap membantu tapi tetap juga punya kemampuan asertif. Itu tadi kenapa ada beberapa hal yang perlu dilakukan kayak misalkan role play gitu ya. Lewat role play itu jadi sebelum ke sana kan kita diajarkan bagaimana misalkan anak ini menilai situasi dulu. Misalkan kalau kamu ada di posisi dia atau kalau kamu dipukul rasanya gimana misalkan gitu ya, sakit misalkan gitu. Kalau misalkan dipukul kamu harus bilang apa supaya teman tidak misalkan lalu menyakiti kamu lagi. Jadi tetap ada arahan kepada kemampuan asertif itu. Jadi prososial ini bukan hanya bagaimana melihat kebutuhan orang lain, tapi kita diajarkan juga tadi untuk supaya terbentuk perilaku asertifnya. Dengan tadi setelah direfleksikan ketika misalkan harus membantu orang, gimana misalkan supaya atau misalkan kita ajarkan dia untuk menilai situasi orang lain gitu ya. Kita juga mengajarkan dia untuk tadi kalau misalkan kamu dipukul, apa yang harus kamu lakukan? Hal kayak gitu perlu diajarkan gitu pada anak supaya itu melatihkan kemampuan asertifnya. Lewat mendongeng, misalkan gitu ya, lewat membaca buku juga membantu sekali gitu. Banyak cerita di buku yang sebenarnya nggak positif semua gitu ya. Nah, itu dari cerita itu bisa kita refleksikan, lalu kita bisa ajarkan tentang perilaku asertif ini pada anak. Gitu. Jadi dia tegas harus bilang apa, misalkan harus bilang nggak mau, harus bilang nggak suka gitu ya. Nah, ini bisa kok gitu diajarin pada anak gitu. Tapi memang perlu dibiasakan gitu supaya terbentuk kan asertif ini kalau misalkan tiba-tiba diajarkan pada saat remaja mungkin akan sulit ya karena dia tidak terbiasa itu gitu. Tapi kalau misalkan dari anak lewat cerita aja itu bisa kok gitu dilakukan gitu. Saya sedang ada di proses ini nih karena di usia 4 tahun tuh udah banyak interaksi kan ketika baca buku gitu ya. Jangan 4 tahun ya tadi aja. Ibu Jannah bilang dari usia masih kecil aja kalau sudah interest sama buku gitu dia akan banyak interaksi. Nah, apalagi di usia 4 tahun gitu ya. Nah, itu perlu memang diselipkan di sana bagaimana dia bisa bilang iya, nggak suka misalkan, nggak mau gitu atau harus lapor ke siapa gitu ya sebagai bentuk survival and safety skill-nya gitu ya. Nah, itu juga membentuk lalu kemampuan untuk dia tegas gitu. Itu barangkali Umi, mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih Ibu Ananda Putri atas pertanyaan. Jawabannya mohon maaf. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya, ada 2 pertanyaan lagi, 2 pertanyaan tambahan ya. Yang pertama ada dari Ibu Livia Febrianti. Bismillah, Ibu boleh minta tipsnya bagaimana supaya anak tidak ketergantungan terhadap gadget dan ingin membiasakan untuk gemar membaca sejak dini, walaupun anak sekarang tiap nangis minta gadget. Terima kasih. Dan ada pertanyaan dari Ibu Siti Zahra mungkin yang terakhir ya. Bagaimana cara membagi waktu antara kegiatan membaca pada anak yang suka main HP? Karena sulit untuk diatur apalagi jika memegang HP. Oke, masih sama-sama pertanyaannya nih, satu pembahasan lah. Boleh langsung dijawab mungkin oleh Ibu Jannah. Kepadanya persilakan. Baik. Oke, baik. Makasih atas jawabannya. Nah, ini memang ya perkara tantangan kita mengasuh di era digital ini adalah membagi waktu. Ya, karena sebenarnya anak di usia yang sekarang, anak-anak di era yang lahir di era digital ini adalah mereka yang tidak bisa kita lepaskan dari teknologi, karena mereka lahir bersama dengan teknologi. Jadi memang sulit. Tetapi upaya yang harus orang tua lakukan yang pertama adalah membatasi dalam artian orang tua juga harus menyiapkan waktu luangnya untuk anak. Jadi begini teman-teman, sebenarnya
agar anak terhindar dari gadget atau kita membatasi gadget itu kita harus membangun rutinitasnya terlebih dahulu. Jadi misalnya dari bangun pagi itu harus ada rutinitas yang setiap hari konsisten kita lakukan. Misalnya bangun tidur, anak harus mandi dulu. Setelah mandi sarapan. Setelah sarapan ada waktu misalnya 30 menit atau 1 jam untuk kita menemani anak bermain atau membacakan dia buku. Selanjutnya setelah makan siang, setelah makan siang boleh kamu menonton selama 1 jam. Tapi perjanjiannya setelah 1 jam TV atau HP harus dimatikan. Nah, setelah itu sore kita memberikan lagi waktu, kita bermain sama anak, kita kasih dia buku, kita membacakan buku, kita print and play atau role play sama anak. Nah, ketika tidur bangun lagi rutinitas. Setelah sholat maghrib kita makan malam. Setelah makan malam kita baca buku, dan setelah baca buku kita tidur. Jadi itu sebenarnya kita harus bangun rutinitasnya terlebih dahulu. Kita buat dulu rentetan rutinitas dari pagi dia bangun tidur sampai dia tidur lagi. Nah, gimana sih cara membangun rutinitas ini sedangkan anak sudah kecanduan sudah kecanduan sama gadget? Ya, itulah tantangannya kita. Gimana kita harus kembali mengatur rutinitasnya, gimana kita sebagai orang tua harus bijak menggunakan handphone kita. Kita harus bijak juga menggunakan gadget kita. Jangan sampai kita melarang anak untuk berhenti stop gadget, tapi kita setiap hari malah sama gadget. Kita setiap hari tidak meluangkan waktu untuk anak. Jadi seperti itu. Selain itu tips-tips yang tadi bisa teman-teman lakukan dengan menyediakan buku di rumah, menaruh rak bukunya yang di tempat lalu lalang anak kesana kemari, atau orang tua bisa membaca buku bersama. Misalnya kalau anaknya sudah 5 tahun ke atas nih, anaknya boleh nih, ayo dek, sekarang udah sore, udah jam 4, waktunya kita baca bersama. Adik ambil bukunya adik, mama ambil bukunya mama yang mama mau baca, jadi kita bisa baca bersama-sama. Jadi adik udah ada buku sendiri, ibu bisa punya buku sendiri, atau misalnya membaca bareng juga bisa untuk anak yang lebih besar ya, anak misalnya yang sudah usia kelas 6 SD seperti itu. Jadi ada kegiatan yang benar-benar dilakukan bersama dalam membaca buku tadi seperti itu. Jadi pentingnya orang tua juga harus mengontrol penggunaan gadgetnya. Jadi kita tidak boleh menyuruh anak, kamu main gadget mulu nih, kamu main HP terus, tapi kitanya ternyata tidak punya kontrol diri terhadap itu. Jadi balik lagi, kita harus mengontrol, harus membangun rutinitas, dan bisa dilakukan tips-tips yang sudah saya paparkan di materi tadi. Seperti itu, semoga bisa membantu ya jawabannya. Baik, terima kasih Ibu Jana atas jawabannya yang luar biasa. Itu mungkinnya tadi pertanyaan dari Ibu Olivia dan Ibu Siti tadi yang bertanya mengenai bagaimana pengelolaan mengenai gadget gitu ya pada anak, termasuk tadi ya, yang pertama mungkin kita sebagai orang tuanya harus bisa mencontohkan dengan baik, mengontrol diri agar mampu memberikan contoh yang terbaik juga. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, waktu mungkin sudah menuju jam 12, dan materi juga tadi sudah disampaikan dengan luar biasa sekali. Sudah ada beberapa materi pada pagi menuju siang hari ini, dan kita sudah mendapatkan insight-insight yang menarik, sebuah materi-materi yang luar biasa, apalagi mungkin bagi kita yang belum menikah nih, atau yang sedang mempersiapkan untuk yang sudah menikah, yang sudah mempersiapkan untuk memiliki anak, bisa memiliki insight yang menarik, insight yang positif sekali untuk nanti bagaimana kita planningkan ke depannya. Kemudian yang sudah menjadi ibu bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman baru yang bisa kita praktekkan sesegera mungkin, seperti itu mungkin ya. Baik, waktu mungkin sudah menunjukkan jam 12. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir, terutama kepada kepada Ibu pemateri dari Ibu Ananda Putri dan Ibu Ratul Jana yang sudah berkenan pada pagi hari ini untuk mengisi materi pada kegiatan Counseling Talk, yaitu sesi parenting. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu. Oke, tibalah kita mungkin di penghujung acara. Sedikit mungkin dari apa yang tadi sudah dijelaskan dari 2 materi hari ini, yaitu kita sebagai orang tua tentu harus menjadikan teladan yang baik gitu ya, teladan yang baik bagi anak-anak kita ke depannya,
Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita tampakkan, secara tidak langsung itu akan mewujud pada diri anak-anak kita di masa depan seperti itu. Baik, itu saja mungkin kesimpulan sedikit dari apa yang bisa saya terima gitu ya. Dan mudah-mudahan materi yang kita terima pada pagi hari ini dan siang ini menjadi materi yang luar biasa dan bermanfaat dan bisa segera kita praktekkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan apa yang sudah dipelajari bisa menjadi amal kebaikan juga bagi yang sudah menjelaskannya kepada kita, yaitu Ibu Materi pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih. Saya Ihsanul Haq pamit undur diri. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu, Bapak, kemudian teman-teman semuanya, Ibu Ananda Putri kepada Ibu Datul Jannah. Terima kasih sekali lagi. Saya Ihsanul Haq pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu. Bersami. Sama-sama.